Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ceritain hal-hal mistis yang Nama aku tuh Iklima Aira Badani. Di sebelah aku ada Meka Farajba Melia. Nah, di sebelah aku lagi ada Dawata Afnan Usman. Nah, kali ini kita bakal main tower horror sambil nyeritain hal-hal mistis yang mereka alami ya. Nah, aku duluan. Kan kita lagi mau buat apa namanya? Apa tah? Yang nasi yang dibuat itu yang dibulet. Oh, nigiri. Yang nigiri. Sama mini bento. Iya, kan aku mau ambil nasi tuh. Terus aku lihat ke kamar mamaku, kayak ada kakakku panggil aja dia itu Lady. Kan aku lihat tuh dia lagi jalan cepet banget. Terus aku langsung panggil bibiku bilang, "Biar ambilin, aku lihat Kak Lady tadi di kamar. Mama larinya cepet." Nah, terus anak pun nyamperin. Kayak ada sosok kakak saya yang jalan di sana. Terus pas aku lagi bibi aku lagi ambil nasi tuh, kayak aku dengar suara lagi, tapi nggak didengar sama Ata. Tapi aku nggak ceritain ya guys sama Ata, takutnya dia datang. Aku mau berhenti dulu soalnya nanti ada jam scare. Lanjut. Ada tangga. Guys, maaf. Lanjut. Pas kayak agak Ata belum pulang sih, masih ada di sana. Aku kayak ada merinding pas aku kayak dilempar dari luar. Ata nggak dengar, sama semua orang nggak dengar kecuali aku. Nah, itu doang ya guys. Lagi satu guys. Lanjut ke cerita selanjutnya dari Zawata Afnan Usman. Mana suaranya? Iya. Ini pernah aku alamin di rumah Mika juga. Aku Ayla sama Mika main. Nah, terus Ayla kebelet pipis, jadi dia pipis lah di kamar mandi. Di kamar mandi kamarnya. Panggil aja sebut aja kamarnya Mika yang tadi dibilang Mika ada dia. Nah, aku mau panggil Ayla soalnya mau bilang besok aku nggak main, aku pergi gitu. Tapi aku lihat Ayla keluar padahal dia lagi di kamar mandi. Aku ikutin lah keluar, terus dia naik tangga padahal nggak ada orang di tangga. Jadi aku panggil Ayla nggak jawab. Terus dia balik badan, mukanya nggak ada, cuman kayak kulitnya doang, cuman ada mulut sama kulitnya doang, hidung, mata, alis nggak ada. Terus temanku ini yang namanya Ayla yang tadi aku ikutin padahal dia di kamar mandi itu, dia panggil aku, tapi suaranya di dalam rumah, di dalam kamar Kak Lady. Jadi aku kesana tiba-tiba. Nah, terus aku bilang nggak ada kok, aku bilang ke Ayla kalau nggak ada apa-apa. Tadi aku kira kamu keluar, soalnya tadi kamu keluar itu aku tak bilang ke Ayla. Padahal Ayla udah tahu kalau aku ngeliat orang.
Oke guys, maaf ya, ini aku jatuh-jatuh terus karena towernya ya maaf agak sulit juga dan horor juga ya. Kalau kita darahnya habis itu jump scare. Nah giliran aku yang bercerita. Nama aku Iklim ini. Aku bakal cerita sekolah angker, yaitu nama sekolahnya SDN 7 Ampenan. Nah kali ini aku mau cerita tentang ibu aku yang ngeliat kepala sekolahnya kerasukan. Waktu itu ibu aku tuh lagi kan sekolahnya, kebetulan kelas ibu aku tuh ada di dalam nih, ada di belakang. Nah yang lain ini kelasnya di depan, sedangkan kelas ibuku tuh sendirinya di belakang. Nah itu pun juga deket kantin dan kamar mandi angker yang aku bilang. Mau nggak mau mereka harus, kalau di belakang itu kan angker ya. Nah ibuku tuh kalau mau pipis tuh harus, kalau dia nggak mau ke kamar mandi itu harus ke ruang kepala sekolah atau ke ruang guru. Nah pas ibuku mau ke ruang guru, dia melihat kepala sekolahnya tiba-tiba datang dari kamar mandi angker, sambil kayak gitu kan, kayak nakutin gitu. Nah habis itu ibuku tuh bilang, bu, kepala kenapa ini, bu, kayak lagi nyadarin gitu kan. Nah terus bu kepalaku sambil nunjuk, jangan kamu pernah ke kamar mandi ini atau ndak diikutin gitulah. Nah pas aku diceritain sama ibu aku merinding. Nah habis itu ibuku lanjut ke ruangan terus dia ke ruangan guru. Dia tuh di sini temannya tuh banyak, ada, aku cuman hafal sedikit, ada Pak Guru Zohri, ada Bu Guru, aku nggak tahu sih semuanya. Nah habis itu kan aku itu merinding ya kan. Nah ibuku juga pernah pijit itu di, kebetulan di dekat sekolahnya ibuku itu ada tukang pijit langganan ya kan. Nah habis itu dia kan pijit ya guys. Nah malam-malam nih aku juga ikut. Di situ ada anak murid ibuku namanya Riji nggak tahu aku guys, pokoknya namanya ada Ririnya. Nah pas aku lagi tiba-tiba ada suara kayak orang lagi naik ke genteng gitu loh guys, padahal nggak ada siapa-siapa malam itu. Nah ibuku tuh kayak penasaran itu suara siapa, kan dia di rumah bibi yang jualannya. Nah dia nanya, "Bi, itu suara," kaget guys, lumayan kaget ya, "Bi, itu suara siapa?" Habis itu bibi ini bilang gini, di sini udah sering ada suara-suara kayak gitu, itu suara sela lagi naik gitu. Katanya sih selanya suka makan tai, maaf ya, tai daging orang, nggak tahu. Dia suka makan di kamar mandi, makanya ada bau-bau segar gitu. Pokoknya bau banget sih guys kamar mandi itu. Terus aku juga ngedengar ada yang bilang, "Hati-hati, aku tempeli kau," gitu kan. Nah aku kaget. Nah habis itu aku suruh, "Ibu mau beli jajan supaya aku tenang." Nah habis itu dibelikan lah jajan, mumpung bibinya itu belum kayak agak tutup gitu. Aku beli jajan jadinya. Terus aku bagi-bagi jajan ke itu anaknya bibi yang mijitin nih, ibu aku, sama
sama yang namanya Riji, tapi aku nggak bagiin ke Riji soalnya dia yang punya warung. Nah habis itu kan mau pulang tuh, ibu tuh kayak ngerasa nggak ada yang kayak ngikutin gitu, tapi untung aja nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nempelin, nggak ada aku tuh juga kayak hafal surah gitu loh. Jadi setiap sepanjang jalan itu aku baca Ar-Rahman Allamal Quran, itulah ya. Nanti kalian cari aja di Al-Quran. Terus aku juga baca Yasin. Nah udahlah ya, nyampe rumah terus gini aku bilang, ibu kenapa dari tadi kayak ada yang ngeliatin. Nah di sana itu juga warungnya itu deket pohon beringin. Kan pohon beringin biasanya ada penunggunya kan. Penunggunya itu siapa sih penunggunya? Genderuwo ya. Nah itu aku kan bilang gini, ibu Ade mau pulang bu, cepetan ya. Iya kan, aku kan udah pulang, terus udah nyampe rumah gitu. Ya udah segitu dulu